لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali setelah gegap gempita Agustusan. Mudah-mudahan nilai kemerdekaannya juga kita bisa rasakan, tidak hanya gegap gempita kebahagiaan euforianya. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini sebetulnya kan materinya itu berseri. Ini kita masuk di pembahasan salaf dan ulama mazhab. Sebelumnya pembahasan tentang sunnah Nabi, sekarang baru masuk ke salaf dan ulama mazhab. Kalau kita cermati istilah salaf, ya sekarang semakin populer. Sekarang cukup populer lah. Hampir banyak asatidz yang kemudian mendeklar sebagai ustadz salaf. Dan itu hal yang positif tentunya, karena dengan disclaimer tadi berarti ada upaya kita mengkaji seperti apa sih salaf yang sebenarnya. Yang jelas Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan, kita ketika bicara salaf, maka yang harus kita pahami adalah mereka generasi yang awal, generasi yang dulu ada, yang sekarang pastinya sudah tidak ada. Jadi salaf itu ya generasi zaman dulu, generasi yang sudah tidak ada lagi zaman sekarang. Jadi betul-betul sudah selesai generasi mereka. Tapi ajaran mereka, produk mereka, value mereka masih kita bisa lestarikan walaupun orangnya sudah gak ada. Karena konsekuensi dari istilah salaf ya mereka harus sudah gak ada. Kalau masih ada berarti bukan salaf. Kayak misalkan istilah salaf kan lawannya adalah khalaf. Khalaf itu datang belakangan, salaf yang datang duluan. Ya kalau datang duluan sudah gak ada sekarang. Jadi kalau kemudian dipahami salaf sekarang harus ada generasinya ya, itu salah paham berarti. Tapi nilainya, produknya masih bisa dilestarikan, itu yes. Tapi orang-orangnya sudah tidak ada. Maka istilah salaf diartikan dengan orang-orang yang hidup di zaman dahulu, yang sudah tidak ada lagi sekarang atau hari ini. Itu salaf. Para ulama biasanya menambahkan istilah soleh di belakang. Jadi salaf kemudian disebut dengan soleh, jadi salafus soleh. Nah kalau punya diksi soleh, maka salaf ini dibatasi oleh sifat tadi. Saya kasih perbandingan. Ketika menyebutkan salaf, orang-orang yang hidup di zaman dulu, maka Fir'aun masuk salaf, Qarun masuk salaf, Abu Jahal, Abu Lahab masuk salaf. Kenapa mereka disebut salaf? Karena hidup di zaman dulu, yang sudah tidak ada di zaman sekarang. Tapi kalau pakai diksi soleh, salafus soleh, maka orang yang hidup di zaman dahulu dibatasi oleh karakter, oleh sifat soleh. Berarti kalau salafnya harus soleh, Pak Abu Jahal masuk tidak? Kenapa tidak? Ya karena tidak soleh. Kalau Abu Jahal soleh masuk kategorinya. Abu Lahab tidak masuk, Fir'aun, Qarun tidak masuk. Kenapa? Karena mereka tidak dihukumi soleh. Mereka hanya salaf tanpa soleh. Nah hadirin khatiman rahimakumullah, maka perpaduan salaf dengan soleh adalah satu paket yang gak bisa dipisahkan. Kalau dia ingin mengikuti salaf, salafnya harus soleh. Kalau dia mengikuti salaf saja tanpa soleh, jangan-jangan Fir'aun yang diikuti. Jangan-jangan Abu Jahal yang diikuti, ini kan jadi masalah. Yang harus diikuti ya dia harus soleh. Maka istilahnya salafus soleh. Hadirin khatiman rahimakumullah, tadi kan orangnya sudah gak ada nih salaf soleh ini. Level Nabi sudah enggak ada, Abu Bakar sudah tidak ada, dan gak mungkin ada hari ini. Tapi kan produk mereka, value yang mereka ajarkan masih kita bisa pelihara, masih kita bisa rawat produknya atau value yang mereka punya.
Itu yang kita bisa rawat, yang kita bisa lestarikan. Mungkin orangnya sudah nggak ada, tapi produknya kan masih ada, tapi value-nya masih ada. Nah itu yang kita rawat. Orang-orang, hadirin ikhwati rahimakumullah, orang-orang yang merawat produk generasi salafus saleh, yang melestarikan produk generasi salafus saleh, yang merawat, menjaga, mengamankan, melestarikan value salafus saleh, orang itu disebut dengan istilah apa? Salafi. Jadi salafi itu adalah predikat yang disematkan kepada mereka yang menjaga, merawat, mengamankan, melestarikan produk dan nilai generasi salafus saleh. Nah orang-orangnya disebut dengan salafi. Pakai definisi ini Pak, salafi bagus jelek? Bagus. Pakai definisi Pak, salafi bagus jelek? Bagus Pak, karena dia merawat, melestarikan produk atau nilai. Saya harus sebutkan nilai Pak, jangan hanya produk atau nilai yang telah dibuat atau telah ditetapkan oleh generasi salafus saleh. Itulah salafi. Maka dari definisi ini Bapak Ibu semuanya, salafi tidak identik dengan TV tertentu, salafi tidak identik dengan radio tertentu. Salafi itu identik dengan produk atau value generasi salafus saleh, bukan dengan radio dan TV-nya. Mohon maaf ini. Hadirin khatimah rahimakumullah, pertanyaannya adalah apa produk, apa nilai yang sudah ditetapkan oleh generasi salafus, supaya kita punya satu barometer Pak. Ini orang ngaku salafi, beneran nggak dia salafi gitu loh. Jangan-jangan kesalafian yang dia deklarasikan hanyalah ungkapan atau klaim semata. Ketika dirunut, kok nggak nyambung. Sekarang lagi nasab Pak, lagi nasab. Ya tapi saya nggak bahas nasab. Declare seseorang menyebutkan dirinya adalah salafi, itu harus dibuktikan. Benar nggak mengikuti produk, benar nggak mengikuti nilai generasi salafus saleh, atau hanya sebatas declare saja atau klaim saja. Maka pertanyaan mendasarnya adalah, tahu nggak kita apa produk salafus saleh? Tahu nggak kita apa nilai salafus saleh? Karena kalau tidak tahu, tidak mungkin kita bisa menilai orang. Atau kejauhanlah menilai orang. Kita tidak bisa tahu menilai diri sendiri kita ini salafi atau bukan kalau kita tidak tahu patokannya apa. Atau gini lah, kalau saya ditanya orang Indonesia itu kayak apa? Apa kayak gimana orang Indonesia? Bapak sebutkan ciri-ciri orang Indonesia. Maka kita akan bilang, Bapak ini pasti orang Indonesia. Kenapa? Ciri-cirinya masuk. Ya apalah ciri-cirinya. Pokoknya Indonesia ada ciri-cirinya Pak. Misalkan kalau orang Eropa kan budaya timur itu kan sopan santun. Berarti ketika ada orang Indonesia tidak sopan santun, maka dia telah kehilangan indikasi keindonesiaan gitu loh Pak. Kan orang timur itu orang yang ramah, baik gitu kan, terkenalnya kan begitu. Jadi ketika itu hilang, berarti telah hilang nilai-nilai identitas keindonesiaannya. Kalau ada orang ngaku salafi, tapi kok nggak kelihatan salafinya, ya kita nggak bisa bilang dia salafi. Yang benar salafi, kok nggak begini, kok nggak begitu, malah jadi begono. Nah itu kan jadi persoalan. Hadirin khatimah rahimakumullah. Selain itu Pak, selain produk dan juga nilai, pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang disebut dengan generasi salafus saleh? Oh, generasi salafus saleh itu Ustadz Fulan. Salah. Ustadz Fulan kan masih ada sekarang. Gak bisa dia disebut salafus. Generasi salafus saleh tadi di awal saya sampaikan, orangnya harus nggak ada dan dia saleh. Orangnya harus nggak ada. Kalau orang itu ada hari ini, berarti dia bukan salafus saleh. Apakah jenis salafus saleh? Nanti kita harus definisikan dulu Pak, salafus saleh itu apa makanya kan. Jadi siapa yang dimaksud dengan salafus saleh? Supaya clear nih Pak, kita nggak mengawang-awang nih. Ini Jainuddin MJ atau misalkan siapa? Arifin Ilham itu masuk nggak itu? Karena sudah nggak ada nih sekarang gitu.
Kalau pakai definisi sudah tidak ada sekarang, ya udah masuk harusnya. Tapi betulkah salafus saleh itu di generasi kita hari ini? Nah, maka para ulama memberikan penjelasan. Dan ini masyhur Pak, ini penjelasan para ulama. Kata para ulama, generasi salafus saleh itu ada 3. Hanya 3 saja generasi salafus saleh. Yang pertama adalah generasi para sahabatnya Nabi. Sahabat Nabi semua itu generasi salafus saleh. Saya tanya dulu Pak, ada yang hafal 10 sahabat Nabi ini? Hafal saja namanya gitu Pak. Nggak harus tahu biografinya. 10 nama, 20. Apa sekurangnya 5. Nah maksud saya gini Pak, kalau kita tidak tahu siapa generasi salafus saleh, bagaimana caranya kita tahu kalau kita ini sesuai dengan salafus saleh atau tidak? Karena barometernya kita tidak tahu. Makanya salafus saleh di antaranya adalah kalangan para sahabat, ada jadi wajib untuk kita pelajari. Kenapa? Karena supaya tahu seperti apa sih generasi salafus saleh, yakni dalam kurung para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Total sahabat Nabi, totalnya ini dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan haji wada, total sahabat Nabi waktu itu sekitar 100.000. Sahabat Nabi itu 100.000-an. Haji wada itu jumlah jemaah haji waktu itu sekitar 100.000-an. Dari satu orang Islam, satu orang Islam Nabi Muhammad SAW bertambah menjadi 100.000. Itu pencapaian luar biasa tuh. Dalam waktu 23 tahun dakwah bisa menampung atau bisa menyelamatkan orang sejumlah 100.000 orang. Itu Nabi. Padahal cuma beliau doang Islam waktu itu sendirian, tapi bisa mengajak 100.000 itu Masya Allah. Hanya dalam waktu 23 tahun. Berarti setahun rata-rata berapa Pak? Kebanyakan hitungnya 23 tahun. Setahun aja kayaknya kalau 1.000 udah kurang kan Pak? 100.000 berarti ya 50. Ya sekian lah Pak pokoknya. 5.000-an kurang lebih lah ya. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, itu generasi salafus saleh yang pertama, para sahabat. Generasi yang kedua Pak, yang disebut dengan salafus saleh adalah tabi'in. Tabi'in itu muridnya para sahabat. Kalau sahabat itu muridnya Nabi, kalau tabi'in muridnya sahabat. Ketemu dengan Nabi tidak? Tidak. Kenapa? Waktu itu Nabi sudah meninggal, tabi'in lahir. Maka mereka disebut dengan generasi tabi'in karena mereka tidak bertemu dengan Nabi, mentoknya ketemu hanya dengan sahabat Nabi. Mereka tabi'in. Dan mereka adalah salafus saleh. Menurut Bapak, kalau sahabat ada 100.000, tabi'in lebih banyak lebih sedikit? Kalau saya tanya ada yang apa? Sahabat aja agak susah nih. Gimana tabi'in? Misalkan tabi'in berapa yang kita hafal? Setelah tabi'in, generasi salafus saleh yang ketiga adalah tabi'un tabi'in. Tabi'un tabi'in itu muridnya tabi'in. Mereka sudah tidak lagi ketemu dengan sahabat, boro-boro dengan Nabi, ketemu dengan sahabat saja sudah tidak. Mentok ketemunya dengan generasi tabi'in. 3 generasi inilah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang dikenal sebagai generasi salafus saleh. Berarti kalau tadi ada pertanyaan Jamiluddin MZ masuk tidak? Tidak. Arifin Ilham? Tidak. Ibnu Taimiyah? Tidak. Siapa lagi? Imam Ghazali? Tidak. Imam Bukhari masuk generasi keempat atau generasi kelima? Berarti enggak. Salafus saleh itu cuma sampai generasi ketiga. Berarti generasi keempat, generasi kelima ke bawah tidak masuk kategori generasi salafus saleh. Jadi mereka bukan trendsetter. Di bawah generasi ketiga mereka bukan trendsetter, tapi mereka follower. Yang trendsetter 3 generasi ini, sahabat, tabi'in dan tabi'un. Mereka lah trendsetternya. Mereka lah ikon Islamnya. Mereka lah orang-orang yang menjadi soko guru dalam agama Islamnya. Nah, adapun di luar yang 3 kelompok ini atau 3 generasi ini, mereka disebut dengan followernya. Atau kita tadi istilahkan dengan istilah salafi, orang yang mengikuti generasi salafus. Ibnu Katsir belakangan, berarti dia salafi, bukan salafus saleh. Belakangan. Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Taimiyah.
Ibnu Taimiyah saja sudah tidak masuk, apalagi Ibnu Katsir itu lahir tahun 1300-an atau 1000 berapa? Atau 1000 berapa lah, 1000 berapa Masehinya. Silakan boleh dicek. Bukan hijriahnya. Masehinya itu 1300-an untuk Masehi. Itu Imam Ibnu Katsir. Nah, ininya di 600-an. Ibnu Taimiyah itu 600 sekian, 661 menurut saya itu. Imam Ghazali juga di angka segitulah, tapi lebih tua daripada Imam Ibnu Taimiyah. Hadirin khatimah rahimakumullah, kita perjelas dulu di salafus saleh itu mereka. Jadi kalau ada orang yang ngikutin mereka dalam kurung sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, siapa saja Pak, mau dia dengar radio apa saja, mau dengar TV mana saja, kalau mereka sudah mengikuti sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, berarti mereka layak disebut salafi. Layak Pak disebut salafi. Tidak harus kemudian ada afiliasi tertentu dan khusus, sudah. Persoalannya adalah ngikutin sahabat gak? Ngikut, salafi. Ngikutin tabi'in gak? Ngikut, salafi. Ngikutin tabi'ut tabi'in gak? Ngikut, salafi, sudah. Maka gak bisa salafi dikotak-kotakan hanya tadilah sebatas kajian tertentu, ustaz tertentu, radio tertentu, TV tertentu. Itu makin kecil bahasa salafi. Itu mengkerdilkan makna salafi. Sedangkan salafi itu adalah orang yang komitmen pada generasi salafus saleh. Siapa mereka? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan ketika mereka sudah istiqomah dengan 3 generasi ini, ya selesai sudah. Jangan diganggu kesalafian mereka. Nah, hadirin khatimah rahimah, kita breakdown dulu Pak. Kalau sahabat kayaknya kejauhan lah. Tabi'in juga kayaknya kejauhan. Kita mentap di tabi'ut tabi'in. Kita bahas siapa sih tabi'ut tabi'in yang mungkin kita kenal mereka. Supaya kalau mengikuti tabi'ut tabi'in dalam kurung orang-orang tertentu ini, kita bisa mendeklar diri kita sebagai salafi. Hadirin khatimah rahimakumullah, di antara Pak, generasi tabi'ut tabi'in, sebelum lebih jauh nih, mohon maaf, sebelum lebih jauh. Ada ulama yang memahami salafus saleh itu bukan tobakoh sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada sebagian ulama yang memahami pokoknya 300 tahun pertama mereka lah salafus saleh. Pokoknya 300 tahun pertama. Berarti kalau 300 tahun pertama Imam Bukhari masuk, Imam Ahmad masuk, Imam Syafi'i masuk. Bahkan Abul Hasan Al-Asy'ari yang lahir tahun 240 Hijriahan, 260 Hijriahan, itu belum masuk juga salafus saleh. Kenapa masuk salafus saleh? Karena di 300 tahun pertama hidupnya. Itu kalau menggunakan pendapat ulama yang kedua, bahwa salafus saleh itu bukan bicara tobakoh tadi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tapi lebih kepada generasi di antara 300 tahun pertama. Mereka lah salafus saleh. Baik, hadirin khatimah rahimakumullah. Kita akan ambil poin, katakanlah tabi'ut tabi'in yang kita bahas. Siapakah di antara mereka? Satu, seorang ulama namanya Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit ini ulama Kufah. Beliau punya gelar Abu Hanifah. Selaku ulama, seorang ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis. Karena untuk sampai pada ahli fikih dia harus ahli Quran dan ahli hadis. Sampai kemudian terkenalah beliau sebagai pendiri mazhab Hanafi. Itu Imam Abu Hanifah. Nama aslinya Nu'man bin Thabit. Lahir tahun 80 Hijriah. Berarti Imam Abu Hanifah salafus saleh? Ya. Berarti kalau orang mengikuti Imam Abu Hanifah dia sudah salafi? Ya. Selesai. Kalau ada orang mengikuti pemahaman Imam Abu Hanifah dalam semua ilmunya, maka dia berhak disebut sebagai salafi. Bukan persoalan ustadz belakangan lagi Pak, ustadz yang sama gitu sudah. Oh, saya mengikuti madhab Hanafi karena ulama Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi kemudian dikenal sebagai pendiri mazhab. Maka ketika ada orang Pak mendeklar saya bermadhab Hanafi, berarti dia salafi. Karena dia sudah mengikuti ulama yang masuk kategori generasi salafus saleh. Contoh lain, lahir tahun 93 Hijriah, lahir di kota Madinah. Namanya Malik bin Anas. Dikenal dengan Imam Malik atau pendiri madhab Maliki.
Jadi kalau ada orang yang mengikuti madhab Imam Malik, dalam kurung mengikuti madhab Maliki, dia berhak disebut salafi. Tanpa harus memusingkan salafi itu harus, pokoknya mengikuti Imam Malik salafi sudah. Karena Imam Malik generasi salafus saleh. Harusnya selesai di situ gitu diskusinya. Kenapa kemudian jadi dipersulit dengan kalau orang yang disebut salafi harus begini, tidak boleh punya ormas, tidak boleh punya organisasi, repot ya. Sudahlah, mengikuti mengikuti Imam Abu Hanifah atau mengikuti Imam Malik sudah berhak disebut sebagai salafi. Nah, masalahnya nih, Bapak ini madhab Bapak. Mengikuti siapa? Katakanlah kita mengikuti madhab Syafi'i. Syafi'i itu siapa? Hadirin Fatimah rahimakumullah, Imam Syafi'i itu murid daripada Imam Malik langsung. Berarti kalau Imam Malik adalah salafus soleh, maka Imam Syafi'i karena mengikuti salafus soleh, Imam Syafi'i disebut salafi. Salafi kemana? Ke Imam Malik. Kalau pakai teori yang pertama. Tapi kalau pakai teori yang kedua, 300 tahun pertama itu adalah salafus saleh, berarti Imam Syafi'i masuk salafus saleh. Imam Syafi'i berarti masuk sebagai salafus saleh. Berarti siapapun yang mengikuti Imam Syafi'i, mereka berhak mendeklar kami adalah salafi. Bapak ngikutin Syafi'i, salafi semua sudah. Ya. Kan sederhana saja Pak. Jadi salafi itu sederhana. Mengikuti Imam Syafi'i karena beliau adalah generasi salafus saleh, ya salafi sudah. Mengikuti Imam Malik, salafi sudah. Mengikuti Imam Abu Hanifah, salafi sudah. Maka saya agak kurang nyaman saja jika salafi hanya diidentikan dengan pengajian tertentu. Kok bisa begitu? Sedangkan secara kesimpulan ilmiah, kesimpulan ta'rif, definisi, harusnya siapapun yang mengikuti generasi salafus soleh mi'ah fil mi'ah 100%, dan generasi salafus soleh itu diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, maka pengikut mereka berhak disebut sebagai salafi ikhlas. Cukup di situ. Sekarang ada pengikut Hambali, misalkan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal lahir tahun 164 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Berarti masih masuk 300 tahun pertama. Menurut teori yang pertama, Imam Ahmad bin Hambal tidak masuk salafus saleh, tapi beliau adalah seorang salafi. Karena Imam Ahmad bin Hambal murid dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, berarti Imam Syafi'i salafi. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, berarti Imam Ahmad salafi. Tapi kalau pakai teori 300 tahun pertama, maka Imam Ahmad pun termasuk salafus saleh. Maka siapapun yang mengikuti Imam Ahmad bin Hambal dalam akidahnya, mengikuti Imam Ahmad bin Hambal dalam fatwa-fatwanya, maka siapapun yang mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, dia berhak disebut sebagai salafi. Maka pada akhirnya Pak, salafi itu adalah mereka yang istiqomah mengikuti ulama mazhab. Yang mengikuti ulama mazhab itu ya disebut dengan salafi. Malah yang anehnya sekarang orang ngaku salafi tapi menolak ulama mazhab, itu ngaco gimana itu? Gimana itu pemikiran? Lah, kan ulama salafus salehnya adalah para ulama mazhab dalam kurung tabi'un tabi'in. Tapi kemudian ada sebuah konsep bahwa yang mengikuti ulama mazhab berarti bukan salafi, itu agak ngaco. Gimana itu? Hadirin Fatimah rahimahullah, agak susah kita memahami loh. Katanya mengikuti generasi salafus saleh tapi menolak Imam Syafi'i, itu gimana logikanya? Lah, Imam Syafi'i generasi salafus saleh. Lebih salafus saleh Imam Syafi'i daripada Imam Ibnu Taimiyah. Malah akhirnya kita lebih cenderung kepada Imam Ibnu Taimiyah daripada ke Imam Syafi'i. Hadirin Fatimah rahimakumullah, maka saat kita mengikuti ulama-ulama tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, berarti kita semua Pak, kalau mengikuti mereka yang 4 orang ini, atau salah satu di antara yang 4 orang ini, berarti kita berhak disebut sebagai salafi. Selesai Pak di situ. Itu orangnya. Nah sekarang pertanyaannya, apa produk generasi salafus saleh?
Apa nilai yang dibuat oleh salafus saleh? Kita bicara produk dulu, Pak. Misal produk. Kita sepakati dulu, Pak. Yang mengikuti Imam Syafi'i berarti salafi. Saya tanya dulu, Pak. Imam Syafi'i ketika membahas kunut subuh, sunnah atau tidak sunnah? Imam Syafi'i, Pak. Ini terlepas kita suka atau nggak sukanya, Pak. Pokoknya menurut Imam Syafi'i kunut subuh sunnah atau tidak sunnah? Sunnah. Berarti yang mensunahkan kunut subuh berarti dia adalah selesai. Selesai. Kenapa jadi harus rumit kalau kunut subuh jadi nggak nyala gitu, Pak? Lah, yang kunut subuh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita lasih salafus saleh, mengikuti Imam Syafi'i berarti salafi, ikhlas. Ketika Imam Syafi'i bilang kunut subuh sunnah, ya sunnah sudah. Maka orang-orang yang kunut subuh karena meyakini hukumnya adalah sunnah, mereka sedang menjejaki langkah kesalafiannya. Hadirin Fatimah rahimakumullah, Imam Syafi'i, Pak, ketika sholat itu senantiasa melafadzkan niat, menganjurkan melafadzkan niat. Terlepas redaksinya mau usolli, fardhu subh, pokoknya intinya ada niat yang dilafadzkan. Itu Imam Syafi'i. Yang tidak melafadzkan itu cuma Imam Malik. Kata Imam Malik, melafadzkan niat boleh, tapi mendingan jangan. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menganjurkan melafadzkan niat. Kemudian kita mengikuti Syafi'i, kemudian kita melafadzkannya selesai. Itu sedang menjejaki langkah-langkah atau jalan kesalafiannya. Hari ini orang yang melafadzkan niat dihukumi dia tidak mengikuti salaf. Gimana? Kok jadi kebulak-balik begini kesimpulannya? Hadirin Fatimah rahimakumullah, harusnya disebut salaf, kok malah jadi tidak disebut salaf? Tapi kan kita harus mengikuti Quran Sunnah. Pertanyaannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah memang tidak mengikuti Quran Sunnah. Itu sudah tuduhan paling kejam. Tuduhan kejam kepada para ulama mazhab, seolah-olah mereka orang-orang bodoh yang tidak paham Quran dan Sunnah. Saya kasih ilustrasi sajalah. Bapak masuk ke kampus, ketemu doktor lah. Besok bimbingan semester yang 8 yang belum kelar-kelar, besok bimbingan sama saya. Besok jam 7 kata Pak Dokter atau Profesor. Kita ketemu senior mahasiswa lah, entah BEM atau apa. Besok nggak ada bimbingan, besok libur nggak ada bimbingan. Pertanyaan sederhana, Bapak percaya sama siapa? Kenapa sama profesor percaya? Karena dia lebih punya otoritas. Itu sederhana saja. Bicara agama, ada yang punya otoritas, ada. Siapa mereka? Ya, mereka lah ulama mazhab. Mereka lah ulama yang tadi kita sebutkan sebagai generasi salafus. Mereka yang punya otoritas. Jadi kalau bicara kata Imam Syafi'i begini, kata Daniel Barkah begitu, Bapak percaya siapa? Enggak harus percaya Imam Syafi'i, jangan percaya saya. Bahaya kalau percaya Daniel Barkah. Percaya sama Imam Syafi'i, Pak, itu yang betul, itu yang benar itu, Pak. Nah, kalau kita kemudian percayanya sama Ustadz hari ini dan kemudian kita menafikan pendapat ulama mazhab, beresiko, sangat beresiko. Saya masuk dulu, Pak, sisi keberkahan ulama mazhab. Sampai hari ini, Pak, sampai hari ini kitab Imam Syafi'i masih ada atau sudah tidak ada? Masih ada yang pelajari? Sampai sekarang. Mohon izin, misalkan ada ustadz sekarang bikin buku, ulama sekarang bikin buku, berapa lama dia tahan dibaca orang? 100, 200, 300 tahun? Wallahu a'lam. Tapi tulisan Imam Syafi'i lahir 150. Katakanlah bikin kitab di usia beliau sudah berapa, 30 tahun lah. Berarti 180 Hijriah beliau punya kitab. Sekarang 1446. Berapa tahun berdurasinya? 1300 tahun. Tapi kitabnya masih terjaga sampai sekarang, masih dipelajari sampai sekarang, masih dikaji sampai sekarang. Kenapa? Keberkahan ilmunya luar biasa. Nah, hadirin ikhwatina rahimakumullah, produk Imam Syafi'i kunut subuh,
Produk Imam Syafi'i melafadzkan niat. Sekarang produk Imam Malik. Dalam sebuah riwayat, Imam Malik itu sholat sehari semalam 800 rakaat. Imam Malik sholat sehari semalam 800 rakaat. Kira-kira ini mengikuti sunnah atau tidak? Cuma seharian aja, apa nggak tiap hari? Misalnya sehari semalam beliau pernah sholat 800 rakaat dalam satu momen. Kalau tiap hari berarti nggak apa-apa. Sholat bahaya. Berarti nggak nulis-nulis, nggak ngajar-ngajar itu. Dalam satu momen sholat 800 rakaat. Pertanyaan sederhana apa? Ada nggak dalil sholat 800 rakaat gitu loh? Nggak ada. Silakan Pak buka dalilnya. Sampai nyuksuk juga ketemu, nggak bakalan ketemu Pak dalil Nabi sholat sehari semalam 800 rakaat. Itu di level Imam Malik dikerjakan. Ini gimana generasi salafus saleh mengerjakan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Nabi gitu. Mau kita hukumi apa beliau? Ahli bid'ah. Moga-moga apa? Sesat. Ayo berani. Ini Imam Malik katanya generasi salafus saleh kok bisa sholat sehari semalam 800 rakaat. Gimana ceritanya itu Pak? Kalau Ustaz sekarang ditanya, Ustaz boleh nggak saya sholat 100 rakaat? Gak ada dalilnya, haram. Nah Imam Malik ini persoalannya jangan-jangan Ustaz yang bilang haram yang nggak ngerti gitu. Kan Imam Malik tentunya tadi yang lebih punya otoritas Pak dalam hal ini. Imam Malik yang lebih paham. Kita ini ulama mutaakhirin. Jatuhnya ya sebatas ini sajalah follower kecil saja gitu ya. Imam Malik ini trendsetter. Dia disebut sebagai mujtahid mutlak mustaqil. Keilmuannya mumpuni Masya Allah. Nah beliau saja sholat sehari semalam 800 rakaat. Padahal kalau bicara dalil fil Quran wa sunnah, kita tidak akan menemukannya secara definitif. Kalau secara tersirat ada. Kalau tersirat ada. Maka nanti para ulama madhab, jangankan yang redaksional, yang tersirat pun mereka akan amalkan. Supaya tidak jadi fitnah Pak buat Imam Malik. Apa yang kemudian menjadi landasan Imam Malik sholat 800 rakaat? Imam Ahmad Pak sholat 300 rakaat. Imam Ibnu Qudamah itu madhab Hambali, beliau sholat di saat nisfu Sya'ban sholatnya 100 rakaat. Nisfu Sya'ban itu sholat 100 rakaat. Jadi suka nisfu Sya'banan ini. Kalau ada ulama yang bilang nisfu Sya'ban itu bid'ah, ini Ibnu Qudamah mengamalkan Pak. Ibnu Qudamah mengamalkan. Terus kenapa dibilang bid'ah oleh ustaz-ustaz hari ini? Sedangkan ulamanya saja mengamalkan sholat nisfu Sya'ban jumlahnya 100 rakaat. Kita supaya cari dalil Pak, supaya kita tidak suudzon sama ulama-ulama tadi Pak. Dari mana dalilnya kok bisa sholat 100 rakaat? Hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi SAW suka dibantu oleh seorang laki-laki namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Namanya Rabi'ah, tapi dia laki-laki. Karena sering dibantu, akhirnya Nabi nanya, Rabi'ah ente mau apa dari aneh? Sebutin mau apa? Mau hadiah apa? Kata Rabi'ah, mau ngurus tambang. Enggak ada. Maaf. Kata Rabi'ah bin Ka'ab Aslami, enggak usah apa-apa, pokoknya pengen nemenin Nabi di surga. Pengen nemenin Rasul di surga. Akhirnya kata Nabi SAW, sudah saya doakan supaya ente bisa nemenin saya di surga. Tapi bantu saya, kata Nabi. Bagaimana Rasul bantunya? Perbanyaklah sujud. Perbanyak sujud oleh para ulama bukan berarti sujudnya jadi banyak. Maksudnya memperbanyak sholat. Sekarang sholat apa yang harus diperbanyak Pak? Sholat 5 waktu diperbanyak. Sholat sunnahnya yang diperbanyak. Sholat sunnah apa yang diperbanyak? Maka para ulama berdasarkan hadis ini mencantumkan ada suatu jenis sholat yang jumlahnya tidak dibatasi, waktunya tidak dibatasi. Sholat apa itu? Sholat sunnah mutlak. Mau 100 rakaat, monggo. Mau 800, silakan. Itu sunnah mutlak. Tidak dibid'ahkan. Itu dalilnya ada, jelas dalilnya minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Malik menangkap itu. Kata Imam Malik, oh berarti boleh dong sholat diperbanyak. Makanya Imam Malik prakteknya 800 rakaat sehari semalam. Kita ini mau sholat aja nanya dulu, ini sholat apa? Sholat aja, gak usah nanya sholat apa gitu. Kalau nanya makanan, ini makanannya apa? Kalau salah sholat saja, gak usah nanya apa-apa gitu.
Sholat sambil nungguin orang, sholat sambil daripada ngelamun, sholat silakan saja. Sholat nggak ada batasannya musawa, niatkan saja sholat sunnah mutlak, selesai. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah. Jadi para ulama mazhab justru saking pinternya mereka memahami bahwa ada perintah Nabi yang tersirat, yang mereka tangkap, mereka amalkan. Kalau Ustaz sekarang tidak mampu menangkap isyarah dari Nabi SAW, bukan berarti ulama madhab salah. Ustaznya yang belum paham. Jangan sampai gara-gara ustaznya tidak paham, kemudian jadi yang salah adalah ulama madhabnya. Kok jadi nyalahin ulama madhab gitu. Ya ustaznya aja tidak paham, ngaku saja begitu, daripada kemudian menyalahkan ulama mazhab. Kenapa? Karena sudah pura-pura pintar, nuduh pula orang, dosanya double. Sudah sajalah, bilang saja, oh saya nggak tahu kenapa ulama tahu begitu. Hadirin Fatimah rahimakumullah, termasuklah Imam Nawawi, Imam Ahmad bin Hanbal. Tadi kan sudah Imam Syafi'i produknya kunut subuh, melafalkan niat. Imam Malik sholat 800 rakaat. Sekarang kita ke Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya produk fikih. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, menghadiahkan bacaan Quran untuk mayit sampai. Bapak baca ayat Fatihah, surah Fatihah, dihadiahkan untuk mayit, almarhum atau almarhumah. Kata Imam Ahmad sampai, Pak. Kenapa kok usah bisa sampai, kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, banyak hadis yang menyebutkan ada amal orang lain yang diberikan pahalanya kepada si mayit dan itu oleh Allah diterima. Memang tidak definitif menyebutkan menghadiahkan bacaan Quran. Misal hadis yang sahih dari Nabi, riwayat Imam Bukhari, ada seorang anak datang ke Nabi, Rasul, ibu saya meninggal. Sebelum meninggal ibu saya nazar pengen ibadah haji. Kira-kira tugas saya sebagai anak, tugas saya sebagai ahli waris yang ingin berbakti sama ibu saya, kira-kira apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya nazar pengen ibadah haji? Kata Nabi, balik nanya, Pak, kalau ibu kamu punya hutang sama orang, apa yang kamu harus lakukan? Kata si perempuan ini, saya harus bayar sama orang itu hutang ibu saya, apalagi hutang sama Allah, bayar. Muncullah istilah badal haji. Yang haji anaknya, pahala buat ibunya. Kan itu transfer pahala. Yang ngamal anaknya, tapi yang dapat pahala ibunya. Yang baca anaknya yang dapat pahala, sama kayak gitu. Atau hadis yang lain, Pak. Kata seorang sahabat Rasul, ibu saya meninggalnya mendadak, nggak bilang-bilang. Ya meninggal. Pertanyaan saya yakin kalau ibu saya meninggalnya tidak mendadak, pasti beliau pengen sedekah dulu sebelum meninggal. Saya yakin, karena ibu saya itu rajin sedekah Rasul. Jadi saya yakin kalau ibu saya tahu bakal meninggal hari ini, maka beliau akan minta sedekah dulu. Karena beliau meninggalnya mendadak, tidak sempat untuk sedekah dulu. Boleh nggak kalau saya sedekah atas nama ibu saya? Kata Nabi, boleh. Dua itu, Pak. Hadis Bukhari semua tuh. Yang sedekah anaknya, yang menerima pahala ibunya. Yang haji anak yang dapat pahala ibunya. Itu hadis sahih dua-duanya. Yang ketiga, Pak, kata Nabi SAW, ini pun riwayat Imam Bukhari, man mata fa'alaihi siyamun. Siapa yang meninggal dunia dan dia masih punya hutang puasa, fasoma waliyuhu, maka ahli warisnya, walinya harus mempuasakan. Misalnya ada orang batal puasa gara-gara sakit 10 hari. Selesai 10 hari dia sembuh. Akhir Ramadan meninggal. Sempat qada belum, Pak? Terus hutangnya gimana? Kan belum qada. Maka dalam hadis, puasalah ahli warisnya. Shoma wali, puasalah ahli warisnya. Berapa hari? 10 hari. Ngaturnya gimana? Atau berdasarkan jumlah anak. Mau satu orang semuanya, anaknya 10, berarti satu orang 1 hari, silahkan.
Anaknya 5, satu orang 2. Ah Ustaz, kayaknya ditemu sama kakak saya semuanya, silahkan atur-atur aja. Kayaknya abang saya lebih rajin puasa daripada saya, selesai. Silahkan. Intinya yang puasa ahli waris yang dapat pahala ibunya atau orang tuanya. Nah dari 3 hadis ini kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau haji anaknya yang dapat pahala ibunya, kalau sedekah anaknya yang dapat pahala ibunya, kalau yang puasa qadha itu anak yang dapat pahala ibunya, masa yang baca Quran anaknya ibunya gak dapat apa-apa? Gitu. Maka menghadiahkan bacaan Al-Quran kata Imam Ahmad bin Hambal sampai, dan itu qaul generasi salafus saleh. Bukan qaul ustadz belakangan, Pak. Itu qaul generasi salafus. Maka yang mengikuti Imam Ahmad bin Hambal dalam kurung menghadiahkan bacaan untuk mayit, maka mereka salafi. Jadi salafi itu bukan yang anti bacain Quran buat mayit, justru yang bacain Quran buat mayit itu salafi. Hadirin Fatimah rahimakumullah, itu produk Imam Ahmad bin Hambal. Sekarang produk Imam Abu Hanifah, Pak. Ada yang tahu nggak produk beliau apa, Pak? Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, Pak, yang namanya zakat fitri boleh pakai uang. Dan kalau kita zakat fitri pakai beras, kata Imam Abu Hanifah boleh pakai uang. Dan itu praktek para sahabat radhiyallahu anhum, ada di Kufah para sahabat ketika mereka zakat fitri, zakatnya pakai uang. Kenapa Ustaz zakatnya harus pakai uang? Bukankah zakat fitri yang dibutuhkan adalah makanan? Kalau yang dibutuhkan makanan, makanan kita berikan. Tapi tidak semua orang itu butuh makanan. Ada masanya mereka butuhnya uang, kita kasih uang. Maka zakat itu akan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Pernah terjadi, Pak, di kalangan sahabat, ada seorang sahabat datang ke Yaman, mau ngambil zakat di negeri Yaman. Tapi yang dibutuhkan oleh orang Madinah, Pak, itu kain. Sedangkan yang akan diambil zakat dari negeri Yaman adalah zakat pertanian. Kalau zakat pertanian berarti yang diserahkan hasil pertanian. Kalau kurma ya hasil kurma, kalau beras ya hasil panen beras. Tapi orang Madinah butuhnya baju, Pak. Maka kata sahabat ini, wahai sahabat dari Yaman, saya datang mau ngambil zakat nih, tapi jangan ngasih beras ya, jangan ngasih gandum ya. Tolong kasih saya pakaian, karena pakaian lebih dibutuhkan untuk orang Madinah. Akhirnya dikasihlah pakaian. Padahal yang dizakati pertanian. Nah gitu, zakat itu akan menyesuaikan dengan siapa penerima zakat. Maka kata Imam Abu Hanifah, boleh zakat pakai mata uang, tidak harus pakai beras. Maka yang menyatakan bolehnya zakat fitri pakai uang itu generasi salafus saleh. Bukan menyalahi salafus saleh, itu generasi salafus saleh yang bilang begitu. Berarti yang zakat pakai uang itu sudah menjadi salafi, mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, itu produk para ulama madhab. Sekarang value, Pak, nilai yang mereka ajarkan kepada kita. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, ulama madhab mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan pendapat, perbedaan pandangan tidak pernah menjadi celah atau alasan bermusuhan. Demi Allah, tidak ada ulama mazhab yang saling mencela satu sama lain. Tidak ada ulama mazhab yang saling mentahdir satu sama lain, enggak ada. Maka saya aneh saja, kok banyak ulama sekarang mentahdir ustadz yang lain, ngaco itu. Sudah kehilangan produk ulama mazhab, sekarang kehilangan nilai. Contoh, kan? Imam Syafi'i lahir 150, Imam Ahmad lahir 164. Berapa tahun selisihnya, Pak? 14 tahun selisihnya, Pak. 14 tahun, Pak. Imam Syafi'i murid daripada Imam Ahmad. Suatu hari Imam Syafi'i berkunjung, Pak, ke rumah Imam Ahmad. Berkunjung. Berarti di antara mereka tidak ada masalah. Karena biasanya kalau ada musuhan gak mau berkunjung. Boro-boro berkunjung, Pak, ketemu muka aja sudah dibuang, Pak. Biasanya begitu. Jadi gak mau berkunjung. Nah ini Imam Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Ahmad. Kita simpulkan di antara mereka tidak ada masalah. Gak ada masalah.
Singkat cerita Pak, Imam Syafi'i disuguhi makanan, makannya banyak. Yang kedua Pak, Imam Syafi'i tidak tahajud. Yang ketiga Pak, Imam Syafi'i setelah Isya beliau tiduran dan subuh langsung sholat tanpa wudhu. Habis Isya tiduran langsung sholat subuh tanpa wudhu. Anaknya Imam Ahmad ngeliatin Imam Syafi'i, ngeliatin. Akhirnya anaknya komentar ke Imam Ahmad, ke bapaknya, Pak, ini tamu siapa sih? Ulama besar, gurunya bapak itu. Ulama besar. Mustahil. Masa ulama besar begini? Emang kenapa? Ceritalah ke bapaknya, anaknya ini. Masa ulama besar makannya banyak? Masa ulama besar tidak tahajud? Masa ulama besar tidak wudhu mau sholat subuh? Mana itu? Supaya kamu tidak salah paham, kata Imam Ahmad, kamu tanya langsung aja ke orangnya. Mumpung orangnya belum pulang, tanyalah langsung. Maka ditanyalah langsung oleh anaknya Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Maka jawaban Imam Syafi'i, Pak, kenapa Imam Syafi'i makannya banyak? Kata Imam Syafi'i, tidak ada satu rumah di kota Baghdad yang saya yakin makan itu halal kecuali rumah ini. Tidak ada Pak, ulama atau rumah yang lain yang paling halal makanannya kecuali rumah ini. Sang kedua Pak, dan saya yakin makanan orang yang ulama, orang yang memastikan kehalalnya pasti mengandung banyak keberkahan. Maka saya ingin mengambil banyak keberkahan dari makanan tersebut. Makanya jadinya banyak makan. Nanti kalau Bapak lihat saya banyak makan, itu alasannya. Itu alasannya. Kalau saya makan banyak, itu alasannya. Gak ada makanan yang paling halal aja. Ini halal barokah, yang tinggal banyak berkah. Kata Imam Syafi'i begitu. Kata anaknya Imam Ahmad, oke lah, masuk akal. Yang kedua, kenapa nggak tahajud? Saya ini tiduran, tapi sambil mikirin satu hadis, mikirin Quran, mikirin hadis, sampai melahirkan produk hukum. Jadi Quran dan hadis itu dipikirin sampai hanya keluar istinbat hukum atau produk hukum. Dari Quran apa kesimpulannya, dari hadis apa kesimpulannya. Sehingga ada 1000 bab yang saya buat dari Quran dan hadis yang saya pikirkan dalam waktu 1 malam. 1 malam mikir Pak, keluar 1000 bab. Itu Imam Syafi'i. Kalau kita kan sekalinya nggak tidur ngelamun Pak. Bukan mikirin hadis, mikirin Quran Pak, mikirin cicilan gimana. Nah hadirin Fatimah rahimahullah, Imam Syafi'i Pak tidak tidur, juga tidak tahajud karena fokus tafakkur. Makanya ada ulama yang menyampaikan tafakurnya seorang alim, seorang ulama itu lebih baik daripada ibadah. Kenapa? Karena kalau tafakur dia melahirkan produk hukum, itu maslahat bagi orang lain. Sedangkan kalau dia ibadah, dia maslahat untuk dirinya sendiri. Tentu kalau berdampak pada orang lain itu jelas jauh lebih prioritas. Maka kata muridnya kata anaknya Imam Ahmad, oke, ini aman. Terus kenapa nggak wudhu dulu kalau mau sholat subuh? Kata Imam Syafi'i, saya tidak tidur dan saya tidak batal, ya ngapain wudhu lagi? Kecuali kalau saya batal, saya wudhu. Karena dalam beberapa mazhab Syafi'iyah tidur itu membatalkan wudhu. Kata Imam Syafi'i, saya tidak tidur, kan saya lagi tafakur, lagi mikirin ayat, mikirin Quran gitu. Sampai mengeluarkan produk hukum sepanjang malam gitu, walaupun saya rebahan. Kemudian saya tidak batal, ya sudah, saya langsung sholat. Karena kan yang mengharuskan kita wudhu ya kalau batal, kalau nggak batal ya udah harus wudhu. Kecuali untuk tayamum Pak ya, ini bedanya dengan wudhu dan tayamum. Kalau wudhu, 1 kali wudhu 5 waktu sholat bisa dilakukan, asal tidak batal 1 kali wudhu. Tapi kalau tayamum hanya 1 tayamum untuk 1 waktu sholat. Tidak boleh 1 tayamum untuk 2 waktu. Jadi kalau Bapak mau jamak sholat di pesawat misalkan atau di mana gitu, dan Bapak tayamum, maka pastikan tayamumnya 2 kali. 1 untuk duhur misalkan, 1 lagi untuk asar kalau mau dijamak. Kenapa? Karena 1 tayamum hanya berlaku untuk 1 waktu sholat. Tidak bisa jadi buat beberapa kali sholat. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, itu produk atau itu nilai yang dilakukan yang diamalkan oleh para ulama mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, akur seakur-akurnya. Nggak ada permusuhan di antara mereka. Padahal mohon izin,
Kalau bicara produk Pak, antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ada perbedaan? Banyak Pak perbedaannya. Contoh apa perbedaannya? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau sholat 2 rakaat, sholatnya 2 rakaat. Yang sholat 2 rakaat, sholat apa saja Pak? Subuh, tahiyatul masjid. Maka Imam Syafi'i posisi duduknya pasti tawarruk, baru kemudian salam. Tawarruk itu yang kakinya keluar, tawarruk. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad Pak, kalau sholat 2 rakaat, sholat subuh, tahiyatul masjid, atau sholat pokoknya 2 rakaat, itu duduk yang terakhirnya adalah duduk iftiras. Kan beda. Imam Syafi'i tawarruk, Imam Ahmad iftiras. Tapi saling berkunjung gitu Pak. Imam Syafi'i Pak, kalau baca Fatihah itu bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i. Imam Ahmad sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Sudah beda. Imam Syafi'i Pak rahimahullahu taala kalau mau sujud mendahulukan kaki baru tangan. Dalam pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dahulukan tangan baru kaki. Walaupun nanti dikoreksi oleh Imam Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim lutut dulu baru kemudian tangan. Itu dalam tuntunan sholat karya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan demikian. Perbedaan di antara mereka banyak Pak. Imam Ahmad tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Kunut nazilah Pak, kata Imam Syafi'i, kunut nazilah berlaku di seluruh waktu sholat plus sholat Jumat, boleh kunut nazilah. Kata Imam Ahmad berlaku untuk 5 waktu sholat tanpa sholat Jumat, kata Imam Ahmad. Sehingga Imam Ahmad tidak membolehkan kunut nazilah di sholat Jumat. Beda. Kalau Imam Ahmad Pak menghadiahkan bacaan Quran sampai, kata Imam Syafi'i tidak sampai. Beda. Tapi mereka akur seakur-akurnya. Beda pendapat bukan berarti beda manhaj.